sahabat cerita puisi tercinta, Mimin akan ulas film berjudul Badra yang dibintangi Raffi Teja. Ada juga Mira Jasmine yang jelita. Gimana kabarnya Yuli di Pelabuhan Ratu, Edianto di Malaysia, Vian Baok di Lombok, Amelia di Lampung, Pinca Zen di Purbalingga, Antoni di Indramayu, Awi Hamdani di Madura, Wawan di Meruya, Iwan Bolele di Cianjur, dan semuanya dimanapun berada. Semoga film ini bisa menghibur kalian semua. Vira Badram yang diperankan Raffi Teja adalah mahasiswa tingkat akhir asal Hyderabad yang kuliah di Bangalore, Karnataka. Vira Badram yang akrab disapa Badra memiliki sahabat bernama Raja. Mereka berdua ngekos di tempat yang sama di rumah seorang mahasiswi lokal, Rinu. Badra, Raja, dan Rinu sudah lama menjadi sahabat dekat. Mereka seperti saudara yang saling peduli satu sama lain. Itulah ikatan sebuah persahabatan. Raja dikirimkan video aktivitas keseharian adiknya yang kuliah di London. Namanya Anuradha yang diperankan Mira Jasmine. Sosok Anu merupakan gadis ceria, cantik dan lincah. Menolak cinta yang datang kepadanya sudah hal biasa. I love you. Tanpa sengaja Badra melihat wajah Anu di dalam video. Badra langsung terpesona pada pandangan pertama. Dimanapun dia berada, saya pasti akan mencintai dan menikahinya, ujar Badra. Raja kesal mendengar ucapan sahabatnya. Raja memberitahu jika Anu adalah adik kandungnya. Badra justru tambah bersemangat dan mulai memanggil sahabatnya sebagai adik ipar. Rinu datang ikut nimbrung. Badra memberitahu Rinu jika dia sudah mencintai seorang gadis dan ingin menikahinya. Tapi kebetulan gadis itu adiknya Raja, kata Badra. Rinu mendukung cinta Badra. Tidak ada yang salah jika niatnya ingin menikahi Anu. Berbeda halnya jika tujuan Badra sekedar untuk main-main. Setelah ujian akhir kampus, mahasiswa bisa kembali ke kampung halamannya. Raja terlihat murung, tidak bersemangat pulang. Tapi Anu akan datang dari London setelah sekian lama. Raja harus pulang untuk bertemu Anu meski tidak menyukai situasi di tempat asalnya. Mendengar kegelisahan Raja, Badra menawarkan diri ikut menemani Raja pulang. Setelah itu, Raja dan Anu bisa tinggal di rumah Badra di kota Hyderabad. Raja jadi terharu dengan kebaikan hati sahabatnya. Rinu nyeletuk menyebut Badra sedang modus. Rinu mengetahui jika Badra sudah membeli sari untuk diberikan kepada Anu. Itu artinya Badra memang berencana menemui Anu. Raja dibuat jengkel lagi. Badra tetap memaksa ikut yang tidak bisa ditolak oleh Raja. Kepulangan Raja disambut oleh kakak kandungnya Surendra yang merupakan tokoh masyarakat. Dalam perjalanan, sekelompok orang mengincar nyawa mereka. Orang bernama Tulasi yang baru keluar dari penjara memerintahkan anak buahnya untuk membunuh Surendra. Badra sampai kaget melihat kekerasan yang terjadi di depan matanya. Untung saja para penyerang bisa diatasi. Mereka pun bisa pulang dengan selamat. Nyawa Surendra diincar untuk balas dendam. Ayah Tulasi telah dibuat cacat oleh Surendra. Kakak Tulasi, Viraya, juga berambisi membunuh Surendra. Dendam dan perseteruan mereka sudah berlangsung sejak lama. Serangan yang menimpa Surendra dengan cepat beredar. Melalui telepon, Surendra meminta kepolisian tidak ikut campur. Surendra juga melarang anak buahnya yang ingin membalas serangan lawan. Jika kita diam, mereka akan terus menyerang kita, ucap Basafa yang merupakan anak buah Surendra. Anak-anak muda di sana juga datang mengkhawatirkan keselamatan Surendra. Mereka siap berperang membela Surendra yang dianggap seperti Tuhan. Jika sesuatu terjadi kepada Tuhan kami akan bunuh mereka semua, ujar anak-anak muda itu. Istri Surendra, Uma, hanya menatap dalam wajah suaminya. Uma sangat menyadari apapun bisa terjadi menimpa Surendra yang selalu memikirkan nasib orang banyak. Situasi berbahaya di sana membuat Raja kembali menyarankan Badra agar membatalkan niatnya mencintai Anu. Tapi Badra justru melihat dari sisi berbeda. Lebih baik Anu tinggal bersama saya daripada di sini. Saya jamin Anu akan aman, jawab Badra. Di malam hari, Badra tidak bisa tidur nyenyak karena Anu akan sampai besok pagi. Rencananya Badra tidak akan ikut pergi menjemput. Raja diminta menceritakan hal-hal baik tentang Badra kepada Anu saat perjalanan pulang. Dengan begitu, Badra bisa lebih mudah melakukan PDKT. Waktu yang dinanti datang juga. Kepulangan Anu membawa aura positif. Suasana jadi lebih ceria. Apalagi dengan karakter Anu yang periang.
Badra menunjukkan diri dengan penuh gaya. Badra sangat percaya diri di pertemuan pertama itu. Raja pasti sudah banyak bercerita tentang Badra. Itulah enaknya mencintai saudara sahabat sendiri. Badra meminta Raja tidak perlu banyak memujinya. "Maaf, Anda siapa ya?" tanya Anu. ఎవరు నువ్వు? Pertanyaan itu membuat Badra malu setengah mati. Ternyata Raja sama sekali tidak pernah menyebut nama Badra di hadapan Anu. Raja menertawakan kebodohan Badra. "Saya ini kakak Anu, jangan minta bantuan saya merayunya. Kalau mau silahkan usaha sendiri," ucap Raja mengolok Badra. Badra pasti akan memperjuangkan cintanya. Kecantikan Anu membuat Badra serasa siap melakukan apa saja. Badra berusaha bisa dekat dengan Anu. Melalui Anu, Badra mengetahui jika Raja memiliki kekasih bernama Savitri yang merupakan adik Basafa. Hubungan mereka masih dirahasiakan dari keluarga alias Backstreet. Badra yang kurang memiliki rasa malu membawa Raja dan Savitri ke hadapan Surendra. Badra memberitahu Surendra bahwa Raja dan Savitri sudah saling mencintai sejak SMA. Surendra sama sekali tidak marah. Surendra langsung merestui hubungan Raja dengan Savitri. Apa yang dilakukan Badra membuat Raja sangat berterima kasih. Anu juga menyampaikan rasa terima kasih atas bantuan Badra. Kini giliran Anu yang meminta bantuan agar ditemani ke kuil. Mengingat keluarganya tidak ada yang mau mengantar dengan alasan keselamatan. Badra dengan senang hati mau melakukannya. Badra bisa memiliki waktu berduaan dengan Anu. Badra belum mengungkapkan cintanya karena Anu memiliki rencana hidup untuk bekerja dan menetap di London. Hal yang tidak disadari Badra, Basafa sedang menyerang geng Tulasi di dekat kuil. Basafa ingin membunuh Tulasi karena telah berani menyerang Surendra. Tulasi yang terpojok berusaha kabur ke kuil. Untuk menyelamatkan diri, Tulasi menodongkan pisau ke leher Anu. Melihat gadis yang dicintai dalam bahaya, Badra terlihat tetap tenang. Lalu tangannya bergerak cepat meninju Tulasi. Badra berhasil menyelamatkan Anu. Tulasi kembali melarikan diri. Anak buah Tulasi datang dengan mobil sehingga Tulasi lolos dari maut. Tindakan Basafa membuat Surendra marah besar. Usaha Surendra untuk menjaga kedamaian telah dirusak. Anu dan Badra juga dimarahi karena pergi ke kuil tanpa izin. Badra mencoba memberikan pembelaan. Tidak seharusnya seseorang takut pergi ke kuil. "Kenapa keluarga kalian ingin saling membunuh? Kenapa kalian tidak duduk bersama saja dan membicarakan masalah yang ada?" ujar Badra. Surendra semakin gusar dengan kata-kata Badra. Permusuhan yang terjadi telah berlangsung dari generasi ke generasi. Semua itu tidak bisa diselesaikan dengan duduk di kantin seperti membahas pertikaian di kampus. Surendra menegaskan dirinya juga tidak menginginkan adanya pertikaian. "Apa yang kamu pikirkan tentang saya? Saya adalah master teknologi dan istri saya magister matematika. Kami datang ke tempat ini dengan banyak harapan dan cita-cita. Tapi tempat ini sudah dikuasai amarah. Kepulangan saya disambut mayat ayah saya," tutur Surendra. Kematian ayahnya membuat Surendra hilap dan mengambil senjata. Saat itulah Surendra membuat ayah Tulasi cacat. Permusuhan pun terus berlanjut hingga saat ini. Terkadang Surendra kasihan dengan istrinya yang selalu khawatir setiap waktu. Itu pula penyebab Surendra dan istrinya memutuskan tidak memiliki anak. "Saya mengirim Raja dan Anu sekolah jauh-jauh agar hidup mereka damai," ucap Surendra. Suasana kembali normal. Badra ditelepon oleh adik perempuannya, Aruna, untuk segera pulang ke Hyderabad, mengingat Aruna akan segera menikah. Sepertinya Badra belum berniat pulang. Dia sudah terpenjara oleh kecantikan Anu. Badra. Badra berbicara dengan Surendra tentang pernikahan Anu yang harus disegerakan. Badra beralasan Anu harus menikah terlebih dahulu agar Raja bisa menikahi Savitri. Kata-kata Badra diutarakan dengan gaya selengean. Tapi itu direspon serius oleh Surendra. Anu memang harus secepatnya menikah. Surendra dan istrinya menilai calon suami yang cocok untuk Anu adalah Badra. Surendra yakin Anu akan setuju jika dijodohkan dengan Badra. Hanya saja Badra juga harus setuju. Raja diminta secepatnya menanyai Badra tentang perjodohan itu. Raja langsung berbicara jujur jika Badra sangat mencintai Anu. Tujuan kedatangan Badra sebenarnya juga untuk Anu. Surendra lega mendengarnya. Raja menyampaikan kabar gembira itu kepada Badra. Betapa bahagianya Badra mengetahui Anu yang sangat dicintai akan menjadi istrinya. Raja juga ikut bahagia sahabat terbaiknya akan menjadi adik ipar. Raja sudah lama mengenal Badra, sehingga yakin Anu pasti akan bahagia.
Tidak lupa Raja memberitahu teman mereka di kampus Bangalore, Rinu, tentang Badra yang dijodohkan dengan Anu. Pernikahan akan dilangsungkan secepatnya. Selanjutnya, Badra dan Raja menemui Anu untuk membicarakan tentang perjodohan itu. Tapi belum sempat bicara, serangan bom tiba-tiba terjadi dengan sangat mengerikan. Serangan mematikan itu dilancarkan oleh Tulasi dan kakaknya, Viraya. Banyak korban berjatuhan. Mereka ingin menuntaskan dendam dengan membawa banyak pasukan. Surendra dan anak buahnya yang tidak siap dibuat kelimpungan. Surendra berusaha melawan dengan gagah berani. Badra juga ikut membantu menghadapi para penyerang. Masalahnya musuh terlalu banyak. Calon istri Raja, Savitri, terbunuh sabetan pedang. Surendra juga berkali-kali tertusuk senjata musuh. Melihat Surendra terluka, Uma berlari ingin menyelamatkan suaminya. Tulasi justru menusuk Uma tanpa belas kasihan. Surendra dan Uma terluka parah. Mereka saling menguatkan dalam kondisi sekarat. Raja dan Anu menangis terisak melihat apa yang terjadi. Uma juga sudah mengembuskan napas terakhir. Sementara Badra masih bertarung melawan musuh. Surendra meminta Badra datang mendekat. Surendra tidak memiliki banyak waktu lagi. Sayangnya, Surendra tidak kuat bertahan. Dia meninggal sebelum bisa mengucapkan apa-apa. Badra ingin menghabisi semua penyerang, tapi Basava meminta Badra pergi membawa Raja dan Anu. Sungguh sangat pedih hati Raja dan Anu meninggalkan tubuh kakaknya tergeletak di tanah. Musibah besar itu terjadi begitu tiba-tiba. Anu tidak bisa berhenti menangis. Musuh juga terus mengejar. Sebisa mungkin Badra berjuang melindungi Raja dan Anu. Badra mampu mengalahkan musuh yang mengejar, tapi Tulasi bergerak dari arah depan menusuk Raja. Melihat itu, Badra langsung membalas dengan mengayunkan golok ke leher Tulasi. Si penjahat itu meninggal. Badra mengamuk dan menggila melihat sahabatnya terluka parah. Tangisan Anu yang memilukan semakin menyesakkan dada. Apalagi Raja sudah tidak bisa bicara lagi. Badra berlari menggendong Raja untuk dibawa ke rumah sakit. "Kamu akan baik-baik saja, Raja. Tidak ada yang akan terjadi padamu," ujar Badra menguatkan diri. Raja merasa tidak sanggup lagi bertahan. Di ujung kematiannya, Raja hanya mengkhawatirkan keselamatan Anu. Raja meminta Badra membawa Anu pergi jauh. Lalu setelah itu, Raja tidak bernapas lagi. Sungguh apa yang terjadi sama sekali tidak pernah disangka. Musuh justru semakin banyak datang. Demi keselamatan Anu, Badra memaksa Anu rela meninggalkan tubuh Raja di jalanan. Badra mengajak Anu melarikan diri naik kereta api. Badra pulang ke rumahnya di Hyderabad. Rumah itu masih ramai karena baru selesai acara pertunangan adik Badra, Aruna. Ibu Badra dan semua keluarga memarahi Badra karena pulang terlambat. Badra hanya diam tidak merespon. Pintu taksi mobil kemudian dibuka. Anu keluar dengan wajah sendu. Tidak ada lagi senyum keceriaan di wajahnya. Kepada keluarganya, Badra memperkenalkan Anu sebagai seorang teman. Anu dibawa pulang karena semua anggota keluarganya meninggal kecelakaan. "Saya ingin Anu tinggal di sini untuk sementara waktu," ucap Badra. Badra sangat dipercayai oleh keluarganya. Anu diizinkan tinggal di rumah itu. Sosok Anu benar-benar telah berubah. Wajahnya sangat murung dan kesulitan menyembunyikan dukanya. Badra ingin mengembalikan keceriaan Anu. Semampunya, Badra bersikap konyol. Meski belum sepenuhnya berhasil, setidaknya Anu mulai bisa tersenyum lagi. Keberadaan Anu tidak disukai oleh sepupu Badra yang bernama Satya. Sejak kecil, Badra dan Satya telah dijodohkan oleh kedua orang tua mereka. Satya cemburu berat karena ada wanita lain yang tinggal di rumah Badra. Anu sendiri sudah bisa menjalani kehidupan normal. Senyum indahnya semakin sering terlihat. Tapi musuh tidak pernah melupakan mereka. Kini bukan hanya nyawa Anu yang diincar, nyawa Badra juga menjadi target utama. Badra telah membunuh Tulasi. Kakak Tulasi, Viraya, memastikan untuk balas dendam. Viraya dan anak buahnya berusaha melacak Badra, yang diketahui tinggal di Hyderabad. Untuk menemukan Badra, Viraya meminta bantuan gangster Hyderabad bernama Narayana. Narayana berjanji akan segera membawa Badra ke hadapan Viraya. Badra bersama keluarganya sedang mempersiapkan pernikahan Aruna. Mereka pergi berbelanja.
Saat keluar dari mall, sekelompok anak muda berbicara buruk dan jorok tentang Anu. Badra sangat marah mendengarnya. Anak-anak muda itu diikuti untuk diketahui tempat tinggalnya. Badra kemudian membawa keluarganya pulang. Badra pergi lagi mencari orang yang berbicara kotor tadi. Rupanya mereka adalah anak buah gangster Narayana. Badra mengamuk di rumah Narayana mencari pelaku. Semua orang dihajar, terutama para pelaku yang telah bicara kotor tentang Anu. Narayana juga dibuat babak belur. Keganasan Badra membuat Narayana ketakutan. Viraya yang ada di sebuah ruangan mengira Narayana sedang menyiksa orang lain. Viraya terlambat menyadari jika Badra yang dicari adalah orang yang baru saja pergi setelah menimbulkan keributan. Badra! Acara pernikahan adik Badra, Aruna, berjalan dengan lancar. Anu juga sangat menikmati momentum itu. Anu bisa bernyanyi dan menari bersama Badra dengan bahagia. Keberadaan Anu membuat paman Badra, Mohan, kesal. Mohan yang merupakan ayah Satya menginginkan Badra menikahi Satya. Anu ditemui secara pribadi. Mohan mempermalukan Anu yang tinggal di rumah seorang pria tanpa ikatan pernikahan. Saya tidak bisa menjawab pertanyaan orang-orang yang menanyakanmu. Apa kamu yatim piatu atau wanita simpanan? Ujar Mohan. Anu kaget mendengar kata-kata kasar seperti itu. Apalagi Anu diminta segera pergi dari rumah Badra. Anu dituding ingin merebut Badra dari Satya. Mohan memberikan cek kepada Anu agar mau meninggalkan Badra. Mohan menilai tujuan utama Anu hanya untuk uang. Hancur hati Anu diperlakukan seperti itu. Air matanya menetes lagi. Anu menangis terseduh-seduh meratapi nasibnya yang malang. Badra mendapat cerita dari pembantunya tentang tindakan jahat Mohan kepada Anu. Saat itu juga, Badra memaksa Anu ikut pergi ke rumah Mohan. Kedatangan Badra disambut ramah oleh Mohan dengan panggilan menantu. Panggilan itu semakin membuat Badra marah. Selama ini, Badra tidak pernah mengiyakan untuk menikah. Jika Anda bukan saudara ibu saya, Anda akan saya bunuh, ucap Badra. Mohan tidak berani berkata apa-apa lagi, tapi ucapannya tidak bisa dilupakan oleh Anu. Perkataan paman Badra tidak sepenuhnya salah. Tidak seharusnya Anu tinggal lama di rumah Badra. Anu mengaku bahagia dan telah bisa melupakan masa lalunya. Anu bahkan melupakan masa depannya. Oleh karena itu, Anu memutuskan untuk kembali ke London. Demi saya, kamu telah banyak berkorban. Tidak seharusnya kamu mengancam pamanmu seperti itu. Tolong kirim saya ke London untuk melanjutkan hidup di sana, ujar Anu. Badra dilema dengan permintaan itu. Obrolan mereka belum selesai, anak buah Viraya sudah datang untuk membunuh Badra dan Anu. Badra menghadapi para penjahat itu. Semua musuh bisa dikalahkan. Badra yang diserang justru menyerang balik. Para penjahat itu dikejar hingga lari terbirit-birit. Badra kembali menemui Anu, tapi Anu sudah tidak ada di tempat. Badra panik setengah mati. Pemilik kafe di sana memberitahu jika gadis yang dicari telah dibawa seseorang. Sekujur tubuh Badra jadi lemas. Badra tidak tahu harus berbuat apa. Pikiran Badra berkecamuk sampai-sampai tidak menyadari kendaraan yang akan menabraknya. Untung saja Badra dilihat oleh ayahnya dan berhasil diselamatkan. Ayahnya kaget melihat Badra seperti mayat hidup. Badra diminta bicara jujur tentang siapa sebenarnya Anu. Selama ini ayahnya tidak pernah banyak bicara karena percaya kepada Badra. Tapi gara-gara Anu, Badra telah berani mengancam untuk membunuh pamannya sendiri. Tubuh Badra kembali lemas mengingat Anu. Badra kemudian menceritakan apa yang terjadi saat pergi ke rumah Anu, hingga peristiwa terbunuhnya semua keluarga Anu. Saya terpaksa berbohong tentang Anu. Jika saya menceritakan ini sebelumnya, saya takut kalian tidak akan mengizinkan Anu tinggal di sini, ucap Badra. Ayahnya terharu mendengar kebaikan hati Badra. Seharusnya Badra bicara jujur sejak awal. Keluarga pasti akan selalu mendukung Badra. Tanpa diduga, Basafa datang ke rumah Badra. Anu juga muncul. Ternyata Anu dibawa dan diamankan oleh kelompok Basafa. Badra bahagia bisa melihat Anu lagi. Begitu pula dengan Anu. Apalagi keluarga Badra semakin menyayangi Anu.
Mbak Safa ikut bahagia melihat Anu yang diperlakukan sangat baik oleh Badra dan keluarganya. Badra memang orang hebat. Meski sangat mencintai Anu, Badra bersedia membantu Anu pergi ke London. Tiket sudah dibelikan untuk keberangkatan besok. Sejujurnya, Anu sangat sedih jika harus pergi dari hidup Badra. Anu juga telah jatuh cinta dengan sosok Badra. Tapi apa boleh buat, Anu mengira Badra tidak mencintainya. Saya sangat mengharapkan cintanya, tapi dia tidak mencintai saya, ucap Anu kepada Mbak Safa. Bukan hanya Anu yang sedih, batin Badra jauh lebih tersiksa. Ibu Badra kasihan melihat pengorbanan anaknya. Badra terpaksa mengirim Anu ke London karena itulah keinginan Anu. Badra berusaha kuat, tapi air matanya jatuh juga. Badra dan Mbak Safa mengantar Anu ke bandara. Tidak ada satu patah kata pun yang keluar dari mulut Badra. Dada Anu jadi sesak. Anu berusaha menyembunyikan air matanya yang terus saja tumpah. Di bandara, Viraya dan anak buahnya sudah menunggu. Mobil Badra langsung dikepung. Tapi hanya Badra seorang diri yang keluar dari mobil. Anu dan Mbak Safa tidak ada. Badra melarikan diri menjauhi bandara. Semua musuh mengejarnya. Ternyata itu strategi Badra mengalihkan perhatian lawan. Badra menelpon Mbak Safa dan Anu bahwa situasi di bandara sudah aman. Anu pun bisa datang ke bandara, sedangkan Badra bergumul dengan bahaya melawan musuh seorang diri. Padahal Anu sangat mengharapkan bisa melihat Badra sebelum naik pesawat. Anu terpaksa masuk ke dalam bandara dengan hati hancur. Tiba-tiba Anu disapa oleh seorang gadis yang asing di matanya. Anu? Gadis itu adalah Rinu, sahabat Badra dan Raja di kampus Bangalore. Tanpa mengetahui apa yang telah terjadi, Rinu nyerocos bertanya tentang Badra dan Raja. "Mana suamimu Badra?" tanya Rinu. Anu tidak mengerti maksud Rinu. Saat itulah Rinu menceritakan tentang Badra yang mencintai Anu sejak pertama kali melihatnya dalam video. Itulah alasan Badra menemani Raja pulang. Informasi terakhir yang diterima Rinu dari Raja, Anu telah dijodohkan dengan Badra. Pernikahan juga sudah diatur. Rinu mengira pernikahan sudah dilakukan. Wajah Anu yang murung berubah seketika. Anu berbalik arah keluar bandara untuk mencari Badra. Anu harus bertemu Badra. Orang yang dicari sedang menunggu musuhnya. Ya, Badra tidak lagi melarikan diri. Selama ini Badra menghindari musuh demi keselamatan Anu. Tapi kali ini Anu sudah tidak ada. Badra siap bertempur habis-habisan. Bukan Viraya saja yang memiliki dendam, Badra juga memendam dendam yang jauh lebih besar atas kematian sahabatnya. Pertarungan sengit pun dimulai. Badra membunuh semua anak buah Viraya tanpa ampun. Viraya juga dihajar habis-habisan hingga terluka parah. Anu datang berlari sambil menangis. Anu langsung memeluk Badra dengan sangat erat. "Kamu mengirim saya pergi tanpa mengetahui perasaan saya. Kenapa kamu tega, Badra?" ujar Anu. Suasana haru itu dirusak oleh Viraya yang ingin menusuk Badra dari belakang. Untungnya Viraya gagal. Giliran Viraya yang kemudian ditusuk dari belakang oleh Mbak Safa. Viraya pun meninggal. Musuh sudah tidak ada lagi. Badra dan Anu bisa menjalani hidup damai. Mereka akan segera menjadi suami istri. Film selesai. Bye-bye.